Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita. Sekarang mari kita terima pertanyaan dari hadirin di studio. Mazmur 105 ayat 5 mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, hai anak cucu Abraham, hambanya. Mengapa ia mengkhususkan keturunan Abraham? Mengapa dia tidak langsung memanggil semua orang? Ia berkata, hai anak cucu Abraham dan kemudian hai anak-anak Yakub. Mengapa secara spesifik? Kita harus tahu bahwa pokok bahasan Mazmur ini adalah perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham mengenai negeri itu, kita telah mengetahui bahwa ada dua perjanjian yang Allah buat dengan umat terdahulu, perjanjian Abraham mengenai negeri itu dan perjanjian Daud mengenai tahta. Di sini ia berbicara tentang perjanjian Abraham, seperti yang ia bicarakan dalam Mazmur 89 tentang perjanjian Daud. Dalam perjanjian Daud, Allah akan menegakkan tahta bagi anak Daud, yaitu Kristus. Di sini ia berbicara tentang perjanjian Abraham, dan Allah menjanjikan kepada Abraham sebuah negeri. Dan di sini kita menemukan kesetiaan Tuhan dalam menggenapi perjanjian dan janjinya. Jadi dia memberitahu kita tentang perjanjian para leluhur sampai mereka sampai di negeri itu dan memilikinya. Karena ketika Tuhan membuat kesepakatan dan janji, dia setia. Kesetiaan Tuhan dan perjanjian Abraham. Bagus sekali bahwa setelah ia berbicara tentang seluruh lingkaran penciptaan dalam Mazmur sebelumnya, ia mulai berbicara tentang Ya, lingkaran yang lebih sempit, yaitu ya, keturunan Abraham dalam perjanjian Abraham. baik. Saya rasa para hadirin memiliki pertanyaan lain. Mari kita terima pertanyaan dari para hadirin di studio. Pertanyaan saya dari Mazmur 104 ayat yang ke-26. Ia berkata di situ kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Apakah yang dimaksud dengan Leviathan? Apakah Lewiatan itu? Ini membawa kita untuk melihat sekilas Mazmur pasal 104. Kita telah mengatakan bahwa ini adalah Mazmur penciptaan. Dan kita tahu regenerasi penciptaan dari Kejadian 1. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Lihatlah ayat 2, ia berkata, yang berselimutkan terang seperti kain. Jadi di sini kita melihat cahaya dalam ayat 2. Ketika kita melangkah lebih jauh ke ayat 3 yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, memisahkan air dari air. Ketika kita melangkah lebih jauh ke ayat 5 yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Di sini daratan kering muncul. Ketika kita melangkah lebih jauh lagi, kita sampai pada hari keempat dalam ayat 19, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ketika kita melangkah lebih jauh lagi, kita sampai pada hari kelima yang merupakan pokok pertanyaan ayat 25 dan 26. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Dalam ayat 21 kita membaca tentang binatang-binatang dan hewan-hewan pada hari yang keenam. Mengenai pokok pertanyaan yaitu Lewiatan, kita membaca tentang Lewiatan ini juga dalam kitab Ayub pasal yang ke-41, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah gambaran dari setan. Lewiatan kemungkinan besar adalah buaya. Namun deskripsinya tidak benar-benar berlaku untuk buaya. Dan itulah sebabnya beberapa orang mengatakan itu adalah alegoris, nama untuk setan. Siapa yang beraksi di laut luas ini, dunia, bangsa-bangsa dan orang-orang? Iblis, tetapi tentu saja suatu hari akan datang Tuhan berkuasa atas laut dan juga atas Lewiatan. Kita baca dalam Yesaya 27, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan yang adalah iblis. Dia akan melenyapkannya dan segera menemukannya di bawah kaki kita. Ada sebuah ayat dalam Mazmur 104, ayat yang ke-15, yang banyak merujuk sebagai pembenaran atas apa yang mereka telah lakukan. Ia berkata tentang anggur. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak. Seolah-olah Tuhanlah yang memberi kita anggur untuk membuat wajah manusia bersinar. Itu seperti sebuah izin yang terbuka untuk minum anggur. Apa yang Anda lihat di sini? Saya menyukai seseorang yang mengatakan ungkapan yang indah, yang baik untuk dipahami. Anggur bukanlah dosa, tapi berbahaya. Tentu saya tidak bisa mengatakan sebagai dosa karena anggur termasuk dalam pembuatan beberapa obat. Dan minum obat bukanlah dosa. Anggur bukanlah dosa, tetapi berbahaya. Dan ada orang-orang saleh dan orang-orang kudus, ketika mereka minum anggur, mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan Alkitab berkata, tidaklah pantas bagi Raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi Raja minum anggur. Dan bukan untuk para imam minum anggur. Dan Tuhan memberikan kita dari minum anggur. Karena anggur menyebabkan manusia kehilangan martabatnya dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Itu sebabnya
Anggur itu berbahaya dan kita harus menanganinya dengan sangat hati-hati, bukan sebagai dosa yang dilarang dan dia yang menyentuhnya dikutuk, tetapi Berbahaya. berbahaya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur Tepat. menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh Benar. dengan roh. Kembali ke Mazmur. Anda mengatakan Mazmur 105 berbicara tentang perjanjian Abraham. Ya. Abraham adalah bapa leluhur yang pertama. Mengenai perjanjian ini yang terkait dengan negeri, apa saja isinya? Sebenarnya Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan tanah kepadanya dan perjanjian ini tidak bersyarat dan ini adalah salah satu perjanjian yang tidak bersyarat. Artinya perjanjian yang lama yang Tuhan buat dengan umat di Sinai bersyarat. Jika kamu mendengarkan dan taat, aku akan memberimu. Tapi ketika Tuhan berperjanjian dengan Abraham, Abraham sedang tertidur. Ya, Jadi itu adalah perjanjian sepihak. Dan Tuhanlah yang berjalan di antara bagian-bagian itu. Bukan Abraham karena Abraham sedang tidur. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan berkomitmen untuk memenuhi perjanjian ini dan ini akan digenapi di masa depan. ketika ia berbicara tentang para leluhur, ia mulai dengan Abraham, lalu Yakub, kemudian Ishak. Dan ia berbicara banyak tentang Yusuf. Dan ada kata-kata luar biasa dalam Mazmur 105 tentang Yusuf. Kami ingin belajar sesuatu. Mengapa ia berhenti lama di Yusuf? Karena Yusuf adalah alasan mengapa bangsa itu pergi ke Mesir. Dan seolah-olah perjanjian Abraham dilupakan, tapi sebenarnya tidak. Tuhan mengawasi. Ketika Tuhan memberi perjanjian dalam Kejadian pasal 15, dia berkata kepada Abraham, ketahuilah, dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Apa yang menyebabkan bangsa Israel pergi ke Mesir? Yusuf adalah penyebabnya. Ketika saudaranya menjualnya, namun Allah telah mengatur segalanya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengipit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ngomong-ngomong, kita melihat gambar yang indah. Bayangan pudar dari Kristus dalam kisah Yusuf. Penderitaan diikuti oleh kemuliaan. Dia ditindas, namun dia tidak buka mulutnya, tapi Tuhan berbuat adil kepadanya dan sangat meninggikan dia. Kemudian saudaranya datang dan sujud menyembah di hadapannya. Sebuah gambar yang luar biasa bagi Kristus yang datang sekali dan ditindas. Allah meninggikan dia. Dan saudara-saudaranya yang telah menjual dia di masa lalu akan datang dan akan sujud. Menyembah di hadapannya dan sebuah kata-kata nubuat akan digenapi. Jadi kehidupan Yusuf dengan penderitaan dan kemuliaannya adalah simbol dari penderitaan Kristus dan kemuliaannya. Benarkah? Baiklah. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku.